3091. Ya, Raja Iblis memang dibunuh oleh Iwan. Melihat Sally sudah mengetahui kebenarannya, Yuni dan Dina tidak bisa lagi merahasiakannya. Mereka berdua mengangguk membenarkan hal tersebut. Bagus sekali. Sungguh ada keadilan di dunia ini. Setelah menerima jawaban tegas dari Yuni dan Dina, mata Sally memerah karena kegembiraan, dan air mata mulai mengalir tak terkendali dari mata indahnya. Seperti kata pepatah, permusuhan orang tua tidak bisa didamaikan. Raja Iblis membunuh orang tua dan kakak laki-lakinya, jadi dia selalu ingin bertemu dengan pahlawan yang membunuh Raja Iblis dan berterima kasih padanya secara langsung. Ini adalah keinginan terbesarnya selama ini. Sekarang karena takdir, dia bertemu dengan pahlawan itu secara tidak sengaja. Terlebih lagi, dia awalnya mendekati Iwan dengan baik, bahkan membantunya memecahkan beberapa masalah. Rasanya seolah-olah orang tuanya dan roh kakak laki-lakinya di surga secara khusus mengatur agar dia bertemu Iwan, mengabulkan keinginannya. Untuk sesaat dia diliputi rasa terima kasih kepada Iwan dan merasa lega. Tentu saja dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Kait dan para ahli keluarga Samur di sekitarnya memiliki perasaan yang sama. Terutama Kait. Seperti Sally, mau tidak mau menitikkan air mata kebahagiaan dan rasa terima kasih kepada Iwan. Dia bahkan merasakan dorongan untuk segera maju dan berterima kasih kepada Iwan karena telah membalas kebencian mendalam keluarga mereka. Namun, mengingat Iwan saat ini sedang menghadapi Hades, waktu dan tempatnya tidak tepat. Dia harus menahan rasa terima kasihnya untuk sementara. Berencana mengucapkan terima kasih kepada Iwan ketika ada kesempatan. Di sisi lain, tanpa diduga, anak muda ini memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Iblis yang sangat terampil. Pantas saja Hades takut padanya. Hussar dan beberapa ahli keluarga Johnson terkejut dan tiba-tiba mendapat pencerahan. Meskipun mereka tidak tahu persis bagaimana Iwan membunuh Raja Iblis, mereka tahu satu hal yang pasti. Sebagai penjahat peringkat ketiga dalam daftar kriminal, Raja Iblis mencapai tingkat penguasaan yang sangat tinggi. Hampir mencapai puncak tahap yang munah. Karena Iwan dapat mudah membunuh Raja Iblis, kekuatannya kemungkinan besar mencapai puncak tahap yang munah. Sebanding dengan Hades, pantas saja Hades lari panik saat berhadapan dengan Iwan. Mungkinkah anak ini seperti Tua Desta, juga menjadi ahli tingkat atas di tingkat puncak yang munah? Tetapi mengingat usianya, bagaimana mungkin? Di samping mereka, wajah Tuan Muda Mika menjadi gelap dan suasana hatinya menurun drastis. Pikirannya mirip dengan Ser dan yang lainnya. Melalui prestasi Iwan dalam membunuh Raja Iblis, dia sama-sama menebak bahwa kekuatan Iwan mungkin mengalahkan kekuatan Hades. Jika tidak, Hades yang terkenal kejam tidak akan takut karena Iwan hanyalah seorang junior muda yang tampaknya berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Mengingat usia Iwan, Tuan Muda Mika sulit percaya bahwa Iwan telah mencapai tingkat penguasaan bela diri setinggi itu. Rasanya terlalu luar biasa. Dia ragu apakah Hades melakukan kesalahan atau ada alasan tersembunyi lain di baliknya. Penjaga suci keempat, bantu Penatua Desta menangani anak itu.
Saya ingin melihat apakah dia memiliki kemampuan luar biasa. Tuan Muda Mika segera memutuskan untuk memerintahkan penjaga suci keempat untuk membantu Hades dan membuktikan apakah Iwan benar-benar mencapai puncak tahap yang munah. Jika itu benar, dengan kekuatan gabungan dari Tetua Desta dan penjaga suci keempat, Iwan akan menjadi ahli bela diri yang tak tertandingi. Bahkan jika dia bertarung 2 lawan 1. Pada saat itu, dia bisa mempertimbangkan untuk mundur bersama anak buahnya. Sebaliknya, jika Tetua Desta salah dan kekuatan Iwan lebih rendah, dia bisa membiarkan Tetua Desta dan penjaga suci keempat langsung melenyapkan Iwan. Ini akan menyelesaikan semua masalah dengan mudah. Baik, penjaga suci keempat menerima perintah dan melangkah menuju tempat Hades dan Iwan saling berhadapan. Bab 3092. Tetua Desta, izinkan saya membantu Anda. Penjaga suci keempat berbicara dengan cepat ketika dia tiba di sisi Hades, menempatkan dirinya di hadapan Iwan. Bersama mereka membentuk duet yang mengancam Iwan. Baiklah. Dengan dukungan dari penjaga suci keempat, Hades merasa sedikit lega. Meskipun dia tahu kekuatan Iwan tak terduga, dia tidak pernah benar-benar melawannya sebelumnya dan tidak yakin dengan kemampuan Iwan yang sebenarnya. Sekarang Iwan menolak untuk membiarkannya melarikan diri. Tidak ada pilihan untuk duduk diam atau menyerah. Dia harus bertarung dengan semua yang dimilikinya. Siap untuk berbenturan dengan Iwan saat itu juga. Dengan gabungan kekuatan dirinya dan penjaga suci keempat, mereka mungkin memiliki peluang untuk mengalahkan Iwan atau menciptakan peluang keajaiban. Orang bodoh yang tidak tahu tempatnya. Kalian berdua, serang aku bersama. Itu akan menghemat waktu dan tenagaku. Iwan mencibir menunjuk ke arah Hades dan penjaga suci keempat dengan ekspresi jijik di matanya. Kesombongan yang datang dari seorang anak kecil. Nak, karena kamu mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ambil ini. Penjaga suci keempat yang marah dengan kesombongan Iwan tidak bisa lagi menahan diri. Seperti Tuan Muda Mika, dia ragu seorang semuda Iwan bisa mencapai puncak tahap yang munah. Tampaknya mustahil. Tentu saja dia tidak takut pada Iwan. Seperti halnya Hades. Dia menyerang lebih dulu, telapak tangannya menyapu dengan kekuatan yang sangat besar. Menyerang Iwan dengan kekuatan yang sepertinya menelan langit dan bumi. Bertujuan untuk menumpukan Iwan dalam satu pukulan dan mencegah Hades diintimidasi oleh seorang anak muda. Nak, bersiaplah untuk mati. Melihat penjaga suci keempat memimpin, Hades merasakan gelombang kepercayaan diri. Ketakutannya terhadap Iwan berkurang secara signifikan. Dia bergerak cepat, muncul di belakang Iwan dalam sekejap. Dengan serangan kuat dari telapak tangannya, dia bertujuan untuk menyerang Iwan dari belakang. Berkolaborasi sempurna dengan serangan frontal penjaga suci keempat. Bahkan jika Iwan memiliki teknik pedang yang tidak ada duanya, mustahil baginya untuk menangkis penjaga suci keempat dan Hades secara bersamaan. Trik kecil seperti itu berani pamer. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Iwan mencibir. Menghadapi serangan gabungan dari Hades dan penjaga suci keempat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Dengan gerakan cepat, Iwan melancarkan serangan ganas ke arah penjaga suci keempat. Telapak tangannya membawa kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia mengacungkan jarinya mengeksekusi teknik kelas bumi tingkat menengah, yaitu penjarahan bumi.
menyalurkan energi tajam dan mematikan ke arah serangan Hades dari belakang. Gawat, Tuan Gusnadi terus ceroboh. Menyaksikan Iwan mengambil inisiatif, Kait dan Hasur merasa khawatir. Setelah mengetahui Iwan yang mengalahkan Raja Iblis, mereka memiliki firasat samar bahwa bela diri Iwan mungkin telah mencapai puncak tahap yang munah. Namun, Hades dan penjaga suci keempat bukanlah orang lemah, terutama Hades yang merupakan salah satu petarung tingkat atas tahap yang munah dan mungkin tidak akan kalah dari Iwan dalam hal kekuatan. Sekarang, Iwan menghadapi Hades dan penjaga suci keempat secara bersamaan, membagi perhatiannya untuk terlibat dalam bentrokan kekuatan secara langsung. Tampaknya ini terlalu ceroboh dan sembrono. Mereka khawatir bahwa Iwan mungkin tidak mampu menahan gabungan kekuatan Hades dan penjaga suci keempat yang menyebabkan kejatuhannya. Orang bodoh yang tidak tahu tempatnya. Berbeda sekali dengan kekhawatiran Kait yang lainnya, Tuan Mika menatap dengan dingin memandang Iwan seolah-olah dia adalah seorang badut. Karena usia Iwan yang masih muda, Tuan Muda Mika tidak percaya bahwa bela diri Iwan mencapai puncak tahap yang munah. Menghadapi serangan kolaborasi apik dari dua ahli papan atas seperti Hades dan penjaga suci keempat, Iwan tidak menghindari serangan tajam ataupun mengelak. Sebaliknya, dia memilih untuk menghadapi kedua lawannya secara langsung, yang sepertinya berkeinginan mati. Jika tidak ada hal terduga yang terjadi, serangan Hades dan penjaga suci keempat pasti akan mengalahkan Iwan. Tidak ada kemungkinan hasil lain. Namun, kenyataan seringkali bertentangan dengan ekspektasi dengan cara yang menyakitkan. Pada saat berikutnya, sebelum cibiran Tuan Muda Mika memudar, pemandangan menakjubkan terbentang di hadapan dia dan kelompok Kait, membuat mereka semua terkejut. Bab 3093. Bang! Pada saat itu, dengan dua benturan keras, serangan Iwan berbenturan langsung dengan serangan gabungan dari penjaga suci keempat dan Hades. Hasilnya sangat mengejutkan. Kekuatan keseluruhan Iwan mencapai tingkat semi-Saint State yang luar biasa hebat. Bagaimana mungkin penjaga suci keempat dan Hades bisa menjadi lawannya? Setelah tabrakan, penjaga suci keempat yang bela dirinya relatif lebih rendah tampak rapuh seperti kertas. Serangan telapak tangan Iwan membuatnya terbang. Tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah. Sedangkan bagi Hades, situasinya tidak lebih baik. Teknik penjarahan bumi Iwan dengan mudah menerobos serangan dan pertahanan Hades, mengirimnya terbang beberapa meter jauhnya, di mana ia berguling dengan keras ke tanah, mengalami batuk hebat. Penjaga suci keempat dan Hades menjadi pucat, masing-masing memuntahkan beberapa teguk darah. Mereka tergeletak di tanah, kehabisan tenaga dan terluka parah, kehilangan semua kemampuan tubuh. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Melihat itu, semua orang tercengang, mengocek mata tak percaya. Mereka berpikir bahwa kekuatan gabungan dari penjaga suci keempat dan Hades sangat hebat. Bahkan jika Iwan mencapai puncak tahap yang munah, mereka yakin dia tidak akan mampu mengalahkan serangan gabungan keduanya. Sekarang bertentangan dengan ekspektasi mereka, Iwan tidak hanya bertahan dari serangan gabungan mereka, tetapi dia juga mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Melukai mereka dengan parah, ini sungguh luar biasa. Keterkejutan mereka terlihat jelas. Tidak, ini tidak mungkin. Mereka tercengang, termasuk Kait dan Hasur, serta Tuan Muda Mika
yang matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mengingat kekuatan besar Hades dan penjaga suci keempat, Tuan Mika tidak dapat membayangkan bagaimana Iwan yang masih muda bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Ia juga merasa sulit menerima kenyataan pahit seperti itu. Apa yang Tuan Muda Mika tidak ketahui adalah bahwa kekuatan Iwan saat ini mencapai tingkatan yang luar biasa dari tahap semi sains dan sebuah tingkatan yang tidak dapat ditandingi oleh Hades di tingkat yang muna maupun penjaga suci keempat di tingkat akhir yang muna. Jika Hades memilih untuk melarikan diri atau terlibat dalam taktik gerilya, dia mungkin bisa bertahan beberapa langkah lagi melawan Iwan. Sayangnya, karena dipengaruhi oleh penjaga suci keempat, Hades dengan bodohnya memutuskan untuk menghadapi Iwan secara langsung. Ini sama saja dengan mencari kematian. Alhasil, Hades mengalami kekalahan telak. Hades, ini sudah berakhir. Sekarang saatnya kita menyelesaikan masalah kita. Setelah menjatuhkan penjaga suci keempat dan Hades dalam satu gerakan, Iwan mengabaikan nasib penjaga suci keempat dan berjalan lurus menuju Hades. Setiap langkah yang diambil Iwan rasanya seperti ada palu berat yang menghantam hati rapuh Hades. Sialan, bagaimana bisa jadi seperti ini? Wajah Hades berubah menjadi hati yang beku yang tenggelam ke dalam jurang. Meskipun dia mengetahui kehebatan Iwan sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa kemampuan Iwan akan jauh melebihi ekspektasinya. Dengan kekuatannya yang jauh, yang kuat di puncak tahap yang muna, Hades bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Iwan. Pukulan terhadap kepercayaan dirinya sungguh tak terbayangkan. Terlebih lagi, sekarang dia terluka parah dan dilumpuhkan oleh Iwan. Dia sama sekali tidak berdaya. Jika tidak terjadi apa-apa, dia akan segera menjadi korban yang tidak berdaya. Karena belas kasihan Iwan, menyadari hal ini, rasa putus asa muncul dalam dirinya, mengisi hatinya dengan keputusasaan. Bab 3094. Iwan berjalan mendekati Hades yang putus asa, menginjakkan kakinya di dada Hades dan memandang Hades dari atas. Hades, aku punya pertanyaan untukmu. Di mana Brahma bersembunyi? Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, mungkin aku bisa bersikap lunak kepadamu, tanya Iwan kasar. Dia tahu Hades dan Brahma pernah membantu bos selatan, sehingga mereka bertiga bisa tetap berhubungan. Jika dia benar, Hades seharusnya tahu di mana Brahma bersembunyi. Itu sebabnya dia tidak membunuh Hades sekarang. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginterogasi Hades untuk mencari tahu di mana Brahma bersembunyi. Brahma? Aku tidak tahu. Setelah sedikit ragu, Hades dengan cepat menyangkal mengetahui di mana Brahma berada. Dialah yang memperkenalkan Brahma kepada bos selatan ketika Brahma bersembunyi di wilayah selatan. Kemudian Brahma dan bos selatan bekerja sama untuk mengejar Iwan. Brahma adalah orang yang mengatur agar Hades bekerja untuk bos pusat. Awalnya, Brahma berencana membantu Hades menyembunyikan identitas aslinya untuk tujuan lain. Sayang sekali, Hades bernasib buruk dan bertemu dengan Iwan. Iwan tidak hanya membeberkan identitas aslinya, tetapi Iwan juga mengalahkannya. Kesimpulannya, Hades dan Brahma berada di perahu yang sama, sehingga Hades tahu banyak tentang Brahma. Namun dia menduduki peringkat kedua dalam daftar kriminal. Sebagai seorang yang melakukan banyak kejahatan, dia pantas mendapatkan hukuman mati. Oleh karena itu, Iwan dan organisasi Drakmar di wilayah tengah tidak akan pernah menyelamatkan nyawanya. Bahkan jika dia memberitahu Iwan di mana Brahma berada,
Lagi pula, dia akan mati. Jadi, mengapa dia harus memberitahu Iwan apa yang dia ketahui tentang Brahma? Kamu tidak tahu, Hades? Mesti kamu tidak memberitahuku, aku juga bisa menebaknya. Brahma adalah bos pusat, bukan? Iwan bertanya dan matanya tertuju pada mata Hades. Dia ingin melihat reaksi Hades untuk menentukan apakah dia benar. Setelah beberapa kali bertemu dengan bos selatan, dia menyadari bahwa ke-8 penjahat teratas dalam daftar kriminal entah bagaimana terkait dengan dunia gangster. Sama seperti bagaimana Hades mengubah identitasnya menjadi bagian dari Mika dan bekerja untuk bos pusat. Ini tentu bukan sebuah kebetulan. Iwan menduga identitas sebenarnya dari bos pusat mungkin adalah Brahma, penjahat teratas dalam daftar kriminal. Tidak ada kemungkinan lain selain itu. Aku. Hades bereaksi sangat besar. Namun kemudian dia menjadi tenang dengan sangat cepat. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yang kalah selalu penjahat. Aku akui kekalahanku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Tapi kamu tidak pernah mendapatkan informasi apapun tentang Brahma dari mulutku. Hades berkata dengan tekad. Kamu? Baik, kamu sendiri yang menginginkan ini. Jika kematian adalah yang kamu inginkan, itulah yang akan kamu dapatkan. Iwan terkekeh marah. Hades benar. Meski Iwan bukan orang yang suka membunuh, namun Hades memang pantas mati setelah semua kejahatan yang dilakukannya. Bahkan jika Hades bersedia membocorkan rahasianya, Iwan tidak akan membiarkannya pergi. Kata Hades menolak bicara, tidak ada gunanya membiarkan Hades hidup. Iwan sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Dia mengetahui melalui reaksi Hades barusan. Dia hanya perlu pergi mencari bos pusat untuk memastikan asumsinya benar dan Hades tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, dia tidak membuang waktu, menginjak dada Hades dengan kuat dan menghancurkan hati Hades. Hades meninggal dengan mata terbuka lebar dalam keadaan marah dan ketakutan. Darah tumpah dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Itu adalah kematian yang tragis, dan itu adalah babak terakhir kehidupan Hades. Bab 3095. Aku sudah selesai. Tuan Muda Mika, yaitu Anton, tampak ketakutan. Berbeda dengan wajah tenangnya barusan setelah melihat betapa mudahnya Iwan membunuh Hades. Karena keluarga Norton, dia dan keluarganya menjadi musuh Iwan. Hades meninggal. Penjaga suci keempat terluka dan kondisi pastinya belum diketahui. Satu-satunya orang yang tersisa di keluarga Mika adalah Anton dan ketiga pengawalnya. Para penjaganya sangat lemah dan pasti tidak bisa mengalahkan Iwan. Jika semua sesuai dugaan Anton, dia akan menjadi target Iwan berikutnya. Akhir hidupnya tidak akan lebih baik daripada akhir cerita Hades. Oleh karena itu, ia mulai merasa takut dan tidak tahu bagaimana menghadapi Iwan. Tuan Muda Mika, dia terlalu kuat. Kita harus lari sekarang. Para penjaga akhirnya tersentak dan bergegas membantu Anton lari menyelamatkan nyawanya. Sayang sekali, sekarang sudah terlambat. Lari, menurutmu itu mungkin? Iwan mendengus. Dengan lambaian tangannya, energi spiritual yang kuat berputar ke arah Anton dan para pengawalnya. Anton hanyalah seorang pemuda dari keluarga kaya yang manja. Para pengawalnya adalah petarung generasi kedua Mika. Semuanya masih berada pada level kekuatan yang rendah dan bahkan belum mencapai keadaan yang munah. Bahkan belum mencapai tahap yang munah. Bagaimana mereka bisa melawan Iwan? Duar. Setelah terdengar suara keras, 4 dari mereka terlempar oleh serangan Iwan. Saat mereka mendarat darurat, mereka menderita luka dalam dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Akibat cedera tersebut, mereka bahkan tidak memiliki tenaga untuk bangkit dari lantai.
Mason, lumpuhkan kekuatan mereka sebagai hukuman. Tangkap orang-orangnya. Keluarga Mika itu, aku masih membutuhkannya, perintah Iwan. Ya Tuan, jawab Mason dan berjalan ke arah Anton dan para pengawalnya. Apa? Beraninya kamu? Anton kaget dan takut saat dia melihat ke arah Iwan. Hei, aku memperingatkanmu. Ayahku adalah bos pusat. Jika kamu berani mengambil kekuasaan atau menyakitiku, ayahku dan keluargaku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Anton menegur dengan mencoba mengancam Iwan. Bos pusat? Terus kenapa? Tuan Muda Mika ya, saya tidak keberatan memberitahu Anda sekarang. Saya sedang bersiap untuk bertemu dengan bos pusat nanti. Mari kita lihat siapa yang tidak membiarkan siapa pergi. Iwan mendengus dan tidak takut. Melalui reaksi Hades, dia sama-sama percaya bahwa bos pusat dan Brahma ada hubungannya, atau mereka bisa jadi orang yang sama. Untuk mengetahui kepastiannya, dia ingin mencari bos pusat sekarang, untuk berjaga-jaga hal lain terjadi. Apa? Orang lain yang hadir di sana terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Meskipun Iwan mengalahkan Hades dan penjaga suci keempat, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat Iwan, keluarga Mika adalah salah satu keluarga paling kuat di wilayah tengah. Mereka memiliki banyak penjaga suci tahap yang muna dan Razul tahap yang muna. Para bos pusat adalah yang terkuat di antara mereka. Rumor mengatakan bahwa bos pusat telah mencapai tahap semi-saint. Yang pasti, Iwan tidak mampu mengalahkan bos pusat sendirian. Namun, Iwan bersiap pergi ke keluarga Mika untuk menemui bos pusat setelah dia membunuh Hades. Bukankah Iwan sedang menggali kuburnya sendiri dengan melakukan hal itu? Pada saat itu, semua orang terkejut dengan keputusan Iwan. Bab 3096. Tuan Gusnadi, Anda tentu saja tidak boleh melakukan itu. Bos pusat memiliki banyak petarung yang kuat. Pergi ke sana sekarang bukanlah pilihan yang bijak. Mengapa Anda tidak melepaskan Anton sebelum masalah ini menjadi tidak terkendali? Mari kita akhiri sekarang. Muser segera menyarankan setelah pulih dari keterkejutannya. Bos pusat dan Mika tidak boleh mudah diprovokasi. Bahkan dia dan keluarganya pun takut pada mereka. Untungnya Iwan sangat kuat dan bukan orang yang mudah ditindas. Jika dia melepaskan Anton sekarang, ada kemungkinan bos pusat takut pada Iwan dan bersedia berdamai dengan Iwan. Maka semuanya akan terselesaikan. Pilihan yang lebih baik daripada melihat Iwan menggali kuburnya sendiri dengan menemui keluarga Mika sekarang. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan pernah membiarkan bos pusat pergi. Iwan langsung menolaknya dan dengan tegas. Setelah menginterogasi Hades, Iwan yakin bahwa bos pusat dan Brahma adalah orang yang sama. Terlepas apakah membunuh bos pusat adalah untuk membantu Rini membalas dendam atau demi keselamatan masyarakat, dia tidak akan pernah membiarkan bos pusat pergi apalagi berdamai dengan bos pusat. Selain itu, dia harus mencegah kejahatan merajalela terjadi dan memperingatkan bos pusat. Itu sebabnya dia harus bergegas mencari bos pusat untuk menangkapnya. Itu akan menempatkannya pada posisi yang jauh lebih menguntungkan. Tapi Iwan yang bertekad ingin mencari bos pusat mengejutkan Hasar dan yang lainnya. Meskipun mereka khawatir dengan kehidupan Iwan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Iwan bersikeras pada keputusannya. Anton dan para penjaga berteriak dengan tergesa-gesa. Mason melakukan apa yang diperintahkan oleh Iwan, menyingkirkan kekuatan Anton dan pengawalnya. Mason juga tidak melupakan penjaga suci keempat, Claren dan orang lainnya. Kekuatan mereka semua dilumpuhkan dari mereka dan mereka menerima hukuman yang pantas mereka terima. Saat Mason melakukan itu, Kait membawa petarungnya ke Iwan. Tiba-tiba Kait, Sally, dan yang lainnya berlutut di depan Iwan. Tetua Samer, anak keluarga Samer. Apa yang sedang kamu lakukan? Iwan terkejut dan segera pergi untuk membantu penatua keluarga Samer dan Sally bangkit. Tuan Gusnadi,
Terima kasih untuk Raja Iblis dan balas dendam untuk kami. Kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Terimalah busur ini dari kami. Mata Kait dan Sally tampak merah saat mereka mengucapkan terima kasih kepada Iwan. Mereka membungkuk kepada Iwan dengan penuh ketulusan, termasuk Nichian. Meskipun Nichian tidak pernah menyukai Iwan, orang tua dan saudara laki-laki Sally adalah keluarganya juga. Sekarang dia tahu Iwan membunuh Raja Iblis dan membalaskan dendam keluarganya. Dia tidak bisa menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan terus menganggap Iwan sebagai musuhnya. Selain itu, kekuatan Iwan membuatnya takut. Bahkan jika ia memiliki keberanian, dia tidak akan pernah berani menjadi musuh Iwan lagi. Aku mengerti. Akhirnya Iwan tahu mengapa Kait, Sally, dan yang lainnya akan tunduk kepadanya. Nichian bukan siapa-siapa bagi Iwan. Demi Sally, dia akan mengabaikan Nichian dan hal-hal yang dia lakukan. Ketua Samer, tolong bangun. Raja Iblis adalah salah satu penjahat di daftar kriminal. Setelah apa yang dia lakukan, itulah yang pantas dia dapatkan. Aku di sana hanya untuk membunuhnya, bukan apa-apa, kata Iwan mencoba membantu Kait dan Sally berdiri. Tuan Gusnadi, Anda pria yang baik, puji Kait. Namun mereka mulai terlihat khawatir ketika mengingat Iwan telah memutuskan untuk pergi menemui keluarga Mika. Bab 3097. Tuan Gusnadi, keluarga Mika punya banyak petarung yang kuat, terlalu berbahaya. Anda harus berhati-hati saat berada di sana. Mohon jaga diri Anda, kata Kait dan Sally dengan cemas. Mereka berterima kasih kepada Iwan karena Iwan membunuh Raja Iblis. Mereka ingin memberikan bantuan kepada Iwan untuk membalas kebaikan Iwan. Sayangnya, mereka terlalu lemah. Bahkan jika mereka membantu Iwan bertarung, mereka tidak akan menambah dalam hal kekuatan. Bahkan mereka kemungkinan besar akan menjadi beban bagi Iwan. Jadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk Iwan adalah mendoakannya dan berharap dia bisa selamat. Ya Iwan, kamu harus hati-hati. Yuni dan Dina juga mengkhawatirkan Iwan. Meskipun mereka tahu betapa kuatnya Iwan, bos pusat tetaplah orang yang paling berkuasa di wilayah tengah. Kekuatannya dan pasukannya jauh lebih besar daripada bos selatan dan bos barat. Yuni dan Dina tidak mau mengkhawatirkan keselamatan Iwan setelah mengetahui Iwan akan pergi ke keluarga Mika. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Iwan tersenyum dan menghibur mereka. Dia tahu waktu adalah hal yang paling penting. Dia memandang Hazard dan bertanya, Tuan Muda Johnson, tahukah Anda di mana keluarga Mika tinggal? Bisakah Anda meminta seseorang untuk menunjukkan arah dan membawa saya ke sana? Tuan Gusnadi, izinkan saya membawa Anda ke sana, kata Hazard setelah memikirkannya. Iwan memutuskan dan tidak ada yang bisa dia katakan untuk mengubah pikiran Iwan. Karena itu dia mempertimbangkan pro dan kontra dan memutuskan untuk membawa Iwan sendiri ke sana. Baik, terima kasih. Iwan tersenyum. Sama-sama Tuan Gusnadi, jawab Hazard dan diam-diam menatap Severin. Severin adalah penatua ketujuh dalam keluarga. Ketua ketujuh, maukah kamu pulang ke rumah dan memberitahu kakekku tentang hal ini? Tanyakan apakah dia bisa membawa petarung keluarga kita ke keluarga Mika, bisik Hazard. Bos pusat dan para Mika terlalu kuat. Hingga saat ini dia tidak percaya Iwan bisa mengalahkan mereka sendirian. Untuk mencegah Iwan mengalami kematian atau kekalahan, dia memutuskan untuk memberitahu kakeknya dan meminta bala bantuan. Meskipun keluarganya tidak dekat dengan Iwan, sangat tidak mungkin keluarganya setuju untuk membantu Iwan melawan bos pusat dan Mika dengan segala cara. Setidaknya, mereka bisa menyelamatkan Iwan saat nyawa Iwan menjadi taruhannya. Dalam pandangan Hazard, keluarganya harus mampu melakukan hal itu. Iwan masih muda, tetapi dia sudah memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Siapa yang tahu betapa mampu dan kuatnya dia di masa depan? Jika Hazard dapat menyelamatkan Iwan dan menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Iwan, itu hanya akan membawa banyak manfaat bagi dirinya dan keluarganya.
Karena itu, dia berinisiatif untuk mengantar Iwan kepada keluarga Mika agar dia punya alasan yang bagus untuk terlibat bila diperlukan. Aku mengerti, jawab Saperin dan pergi lebih dulu. Tuan Muda Johnson, ayo pergi sekarang, kata Iwan. Dia memandang Haser dan segera mengetahui apa yang dipikirkan Haser. Sejujurnya, dia cukup kuat dan tidak membutuhkan bantuan dari keluarga Johnson. Karena itu adalah isyarat baik dari Haser. Karena itu, dia tidak menghentikan Haser mengingat sikap baik dan niat baik Haser. Pada awalnya, dia juga berpikir untuk memberitahu organisasi Drakmar di wilayah tengah. Namun waktu adalah hal yang paling penting. Belum dapat dipastikan bahwa bos pusat dan Brahma adalah orang yang sama. Dengan pengaruh yang dimiliki bos pusat di wilayah tengah, organisasi Drakmar tidak memiliki momentum. Tidak ada alasan untuk melakukan apapun terhadap bos pusat tanpa bukti yang kuat. Karena itu dia membatalkan gagasan itu dan berpikir dia harus melanjutkan rencananya terlebih dahulu. Iwan meraih Anton dan mengikuti Haser dan Ishak, denatua ke-6 keluarga Johnson. Mereka pergi menuju kediaman keluarga Mika. Rombongan berangkat kecuali orang-orang yang terlalu lemah dan tidak dapat membantu, bahkan jika mereka ikut pergi. Karena itu mereka tinggal untuk membantu keluarga Summer mengurus keluarga Northam. Bab 3098. Di luar rumah Mika, Iwan, Haser, dan yang lainnya tiba di rumah Mika. Mobil mereka diparkir tidak jauh dari pintu masuk. Iwan membuka pintu dan menarik Anton yang terluka dan tak berdaya keluar dari kendaraan. Haser dan Ishak juga keluar dari mobil. Tuan Gusnadi, itu kediaman Mika. Sejujurnya saya sudah meminta kakek saya untuk mengirimkan bala bantuan. Saya pikir dia akan segera berada di sini bersama para petarung. Mengapa kita tidak menunggu mereka di luar? Kita semua bisa masuk bersama untuk menemui bos pusat nanti. Menurutku itu pilihan yang lebih baik. Haser berpikir keras dan akhirnya memutuskan untuk memberitahu Iwan rencananya. Tidak, itu tidak perlu. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tolong jangan ganggu keluargamu, ucap Iwan sambil menggelengkan kepalanya. Dia meminum pil pemicu energi dan efeknya akan bertahan sekitar 2 hingga 3 jam sebelum dia menjadi lemah. Tidak ada waktu baginya untuk menunggu kedatangan para petarung dari keluarga Johnson. Karena itu dia menolak tawaran baik itu. Tanpa menyia-nyiakan apapun, dia meraih Anton dan berjalan lurus menuju istana. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia akan menerobos masuk? Haser kaget dan merasa firasat buruk saat melihatnya. Segera dia tahu bahwa dia benar. Bos pusat, hari ini adalah hari kematianmu. Keluar sekarang. Saat Iwan berjalan menuju istana, dia berteriak keras-keras untuk memancing bos pusat agar menghemat waktu. Apa yang dia lakukan? Haser dan Ishak terkejut. Terutama Haser, dia mengira Iwan ada di sini untuk bertemu dengan bos pusat atau mungkin datang untuk menegosiasikan kesepakatan dengan bos pusat. Dia tidak pernah mengira Iwan akan menerobos masuk ke istana dan memprovokasi bos pusat. Itu terlalu sombong bahkan bagi Iwan. Tidak heran, Haser dan Ishak terkejut dan tercengang. Tuan Muda Johnson, apa yang harus kita lakukan? Ishak bertanya dengan suara yang dalam saat dia terkejut dengan kesombongan Iwan. Kita sudah sampai di sini. Mari kita ikuti saja dia dan lihat, pikir Haser dan berkata. Dia tahu betul bahwa Iwan secara terang-terangan memaksa masuk ke istana Mika dan memprovokasi bos pusat. Tidak ada bedanya dengan berkelahi. Situasinya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan sebelumnya. Jika tidak ditangani dengan baik, dia akan menderita bersama Iwan. Demi nyawanya, dia merasa lebih baik menjaga jarak dari Iwan dan berusaha menjauh dari Iwan sebisa mungkin. Menjadi tuan muda keluarga Johnson yang terhormat, dia tidak menyangka Mika akan mengira dia adalah musuh mereka atau mengambil tindakan terhadapnya jika dia bisa menjaga jarak dari Iwan. Setidaknya itu bukanlah sesuatu yang dia khawatirkan.
Oleh karena itu, dia dan Ishak segera mengejar Iwan di pintu masuk di rumah Mika. Siapa yang membuat keributan di pintu? Apakah kamu ingin mati? Dua penjaga berdiri di pos di pintu masuk. Wajah mereka tenggelam setelah mendengar Iwan berteriak dan bersiap untuk memeriksa situasinya. Sebelum mereka sempat mendekati Iwan, Iwan melayunkan lengannya untuk melepaskan energi spiritual yang berputar ke arah mereka. Bang! Bang! Setelah dua ledakan keras, pandangan para penjaga menjadi kabur saat energi spiritual Iwan menyapu mereka. Tubuh mereka terbang kembali melewati gerbang dan terjatuh dua kali saat mereka jatuh ke halaman istana. Segera Iwan meraih Anton dengan satu tangan dan melangkah masuk sambil menyeretnya. Bab 3099. Tap, tap, tap. Akibat keributan di pintu gerbang, para petarung Mika yang ada di sekitar halaman terkejut dan bergegas dari segala arah muncul menghadang. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 petarung berkumpul di halaman dan berhenti 15 kaki dari Iwan untuk menghadang Iwan. Pemimpin para petarung adalah dua lelaki parubaya berusia sekitar 60-an. Mereka tidak lain adalah Alex, penjaga suci kedua, dan Simon, penjaga suci keenam. Siapa yang berani datang dan mengacau di keluarga Mika? Beraninya kamu, Alex memimpin dan melintasi kerumunan. Auranya berkobar saat dia menegur dengan marah. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Iwan meraih Anton. Wajahnya berubah dan tidak ada lagi suara yang keluar dari mulutnya. Penjaga suci kedua, selamatkan aku. Saat Anton melihat Alex dan yang lainnya, dia segera memohon bantuan dari mereka. Berbeda dengan keadaan sebelumnya yang depresi dan lemah, dia tiba-tiba bersemangat. Dia tahu Iwan sangat kuat dan Alex serta yang lainnya kemungkinan besar bukan tandingan Iwan. Namun ini adalah wilayahnya. Ada banyak petarung kuat di keluarganya. Untunglah Iwan membawanya kembali ke rumah dan memaksa masuk ke dalam. Begitu ayahnya dan Razul yang lainnya turun tangan, mereka akan bisa menyelamatkannya dari Iwan dan membunuh Iwan. Hei nak, siapa kamu? Lepaskan tuan muda kami, atau aku harus menumpukanmu, bentak penjaga suci kedua. Dia sangat ingin menyelamatkan Anton. Bagaimanapun Anton dalam kekuasaan Iwan, dia takut Iwan akan melakukan sesuatu yang menyakiti Anton, sehingga dia tidak berani bertindak gegabah. Melawanku, sampah sepertimu? Lelucon yang luar biasa. Iwan mendengus dan menatap Alex dengan pandangan menghina. Kamu? Apakah kamu ingin mati? Alex marah karena kesombongan Iwan. Meski sedikit takut karena Iwan menguasai Anton, ia mengira Iwan tidak akan berani menyakiti Anton karena mereka berada di istana keluarga Mika. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia membuat keputusan. Simon, aku akan melawan orang ini. Kamu bertugas menyelamatkan tuan muda. Alex menatap Simon yang ada di sampingnya. Sebelum Iwan sempat bereaksi, Alex tiba-tiba melompat ke depan dan menunjukkan telapak tangannya dengan kekuatan yang sangat besar, secepat kilat, dengan Iwan sebagai sasarannya. Sikap itu seolah siap menampar Iwan sampai mati untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Sing! Pada saat yang sama, Simon mendapat perintah langsung ikut bergerak. Dia membuat jurus tangannya dan membentuk tangannya menjadi cakar. Cakar itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia mencoba mendekati Anton untuk menyelamatkan Anton dari Iwan. Hati-hati! Anton terkejut ketika Alex dan Simon bergerak ke arah Iwan. Dia sudah tahu Alex dan Simon bukanlah lawan Iwan. Sebelum ini, dia ingin memberitahu mereka betapa kuatnya Iwan, tetapi sudah terlambat. Alex dan Simon melancarkan serangan mereka. Bab 3100. Dua idiot, nyahlah! Iwan mendengus sambil menghadapi serangan kuat Alex dan Simon. Dia mengayunkan lengannya untuk melepaskan energi spiritual yang kuat yang berputar ke arah Alex dan Simon. Bang! Bang! Serangan-serangan itu bertabrakan. Dengan mudahnya energi spiritual Iwan menghentikan serangan Alex dan Simon.
Kekuatan energi spiritual yang tersisa menghantam Alex dan Simon hingga membuat mereka berdua terbang beberapa meter jauhnya. Kemudian mereka mendarat di tanah. Wajah mereka menjadi pucat setelah memuntahkan darah dari mulutnya. Kemudian mereka roboh ke tanah, tampak lemah dan kehilangan kemampuan bertarung. Apa? Ini tidak mungkin, para petarung Mikah lainnya tercengang. Menggosok mata mereka untuk memastikan mereka tidak berhalusinasi. Mereka sadar bahwa Alex dan Simon mencapai tahap yang muna tingkat akhir, dan bahwa Alex dan Simon adalah salah satu petarung terkuat di keluarganya dan bahkan di wilayah tengah. Namun Alex dan Simon dengan mudah dikalahkan oleh seorang pemuda dengan satu serangan. Betapa tidak percayanya mereka. Ini adalah hasil yang sangat mengejutkan bagi para petarung ini. Tidak, ini tidak mungkin. Siapa dia? Kenapa dia begitu tua, kuat? Alex dan Simon juga kaget. Mereka tidak mengira Iwan bisa sekuat itu karena Iwan terlihat masih sangat muda. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka meremehkan Iwan. Pantas saja Iwan berani menerobos masuk ke sini dan menantang bertarung. Bos pusat, ini kesempatan terakhirmu. Keluarlah sekarang atau aku akan menghancurkan tempat ini. Setelah menang dengan satu serangan, Iwan mengabaikan petarung lainnya dan terus berteriak keras-keras untuk menarik perhatian bos pusat. Nak, beraninya kamu tidak menghormati bos pusat kami? Apakah kamu ingin mati? Segera setelah Iwan selesai berteriak, dua orang berbicara dengan marah. Itu adalah dua lelaki tua dengan wajah muram dan aura dingin yang kuat datang terbang dan mendarat dengan mantap di depan Iwan. Mereka tidak lain adalah Darren, Razul ketiga, dan Stephen, Razul kelima dari 5 Razul di bawah bos pusat. Dua orang tua, di mana bos pusat? Saya ingin bertemu dengannya. Iwan menyipitkan matanya. Iwan menyipitkan matanya dan menatap Darren dan Stephen. Dari aura dingin dan kuat yang dimiliki kedua lelaki tua itu, Iwan tahu bahwa mereka mungkin memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Hades. Memalukan, kamu minta mati. Darren dan Stephen marah karena sikap Iwan yang menghina dan sikap Iwan yang tidak sopan terhadap bos selatan. Mereka segera mengumpulkan energi sebenarnya di telapak tangan mereka dan bersiap untuk memberi pelajaran kepada Iwan. Namun sebelum mereka dapat melancarkan serangan, mereka mendengar Anton berbicara kepada mereka. Razul ketiga, Razul kelima, orang ini sangat kuat. Dia membunuh tetua Desta. Kalian berdua harus berhati-hati. Anton dengan cepat memberi peringatan sebelum Darren dan Stephen melakukan gerakan mereka. Dia takut mereka akan meremehkan Iwan seperti yang dilakukan Alex dan Simon yang akhirnya dikalahkan oleh Iwan. Bersambung ya sobatku semua, kakak-kakakku dan abang-abangku semua. Terima kasih kepada semuanya yang selalu mendukung channel kami ini. Terima kasih, semoga abang-abangku, kakak-kakakku semua, sobat-sobatku semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.